Halo Bolo, tak kasih info. Ada seorang Habib ceramah daripada naik haji, mencium Hajar Aswad atau memandangi Ka'bah itu lebih afdol mencium tangan kedua orang tua. Gak usah panjang-panjang, langsung aja kita putar videonya. Saudara, kalau Anda umroh berapa biayanya? Puluhan juta ya. Haji bisa ratusan juta. Perlu apa? Mandang Ka'bah, mencium Hajar Aswad, berebut di sana. Kalau enggak, cium dinding Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah. Anda mencium kedua orang tua Anda dengan rasa hormat lebih utama daripada mencium Hajar Aswad. Anda memandang kepada ayah dan ibu Anda dengan rasa cinta lebih afdal daripada memandang Ka'bah. Maaf, saya stik postingannya. Ini saya sangat tertarik sekali dan geli sebenarnya. Apa sih konsepnya Bapak ini? Ya, bukan melarang ya, mengatakan lebih baik mencium tangan kedua orang tua kita, katakanlah memandangi wajah kedua orang tua kita, daripada berangkat umroh yang puluhan juta atau haji yang ratusan juta, kemudian di sana mencium Hajar Aswad, memandangi Ka'bah. Seperti itu kan maksudnya, bos? Iya Pak. Ya, haji itu rukun Islam, bos, dan dambaan setiap umat Islam sedunia bisa berangkat haji, bos. Ya, dan ingat, jangan ajari saya khususnya tentang cara saya berbakti kepada orang tua saya. Saya paham betul cara saya berbakti pada orang tua saya. Saya punya cerita. Waktu itu, ya, saya menemui ayah saya. Saya anak keempat, ya, dari 6 bersaudara. Pak, Bapak benar mau naik haji. Karena ayah saya waktu itu cerita, pengen sekali naik haji, cuman terbentur dana. Saya datangi, ongkosnya dari mana? Sambil berlinang air mata. Ya udah, yang penting Bapak mau. Ya mau. Saya temui saudara-saudara saya yang lain. Ya, kemudian berembuklah saya dan saudara-saudara saya, berangkatlah orang tua kami. Inilah wujud kecintaan kami, wujud bakti kami, ya, wujud hormat kami, wujud kami menghargai orang tua kami dengan memberangkatkan orang tua kami. Ya, saat itu baru ayah saya, kami sendiri yang berangkat naik haji. Tersenyum senang ayah kami, bangga kami anak-anaknya bisa memberangkatkan orang tua kami haji. Selang beberapa tahun kemudian, saya menemui ibu saya, karena waktu itu belum sempat ikut dengan ayah saya untuk naik haji. Mak mau umroh. Saya tawarkan umroh karena mungkin kalau haji nunggu beberapa waktu ya, karena kuota. Ya mau, tapi mak nggak ada ongkos. Mak mau. Kami ulangi apa yang kami lakukan terhadap ayah kami waktu itu kepada orang tua kami untuk memberangkatkan umroh, dengan menyertakan salah satu anaknya, yaitu ayu kami, ikut mendampingi orang tua kami yang perempuan. Alangkah bahagianya terpancar dari wajah ibu kami saat berangkat umroh. Itu cara saya dan keluarga saya, saudara-saudara saya, menghargai orang tua kami. Orang tua mana yang tidak mengimpi-impikan untuk berangkat ke tanah suci? Orang tua mana? Jadi jangan ajari saya tentang menghargai, menghormati orang tua. Ini saya bingung konsepnya apa ini, ya? Kenapa tidak dilarang? Daripada ziarah ke makam-makam yang tidak jelas, bahkan disinyalir banyak makam-makam palsu, dan mencium batu nisannya, lebih baik kau cium kedua orang tuamu, lebih baik kau pandangi wajah kedua orang tuamu. Begitu dong, ya, itu yang benar. Daripada ziarah nggak jelas. Maaf, saya tidak melarang untuk orang untuk ziarah, tapi banyak sekali sekarang makam-makam palsu, ya.
Daripada nggak jelas itu makam siapa, mencium batu nisannya, lebih baik kau cium orang tuamu, lebih baik kau pandangi orang tuamu, daripada mencium batu nisan nggak jelas, memandangi kuburan yang tidak jelas. Kenapa tidak seperti itu? Mestinya seperti itu dong konsepnya. Ya, ini saya bingung nih. Oke. Ada mereka masuk TBN dianggap belani habaib, menjadi jongosnya habaib, menjadi budak. Terus faktanya bagaimana ya? Apa yang dilakukan PBNU ketika ada tokoh NU yang dihina, direndahkan, dan dilecehkan? PBNU kan diem, bungkam, tidak melakukan tindakan apapun. Apakah salah apabila ada pernyataan seperti itu? Terus mengenai pembelokan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, yang melakukan pernyataan itu adalah Beb Lutfi. Itu juga PBNU tidak melakukan tindakan apapun. Dan apabila ada pernyataan seperti itu, ya jangan sakit hati. Apalagi sekarang ini lagi rame-ramenya masalah nasab. Begitu mati-matian PBNU membela para habaib. Nah mestinya kan PBNU itu juga melakukan kajian yang selama ini menjadi kajiannya Kiai Imaduddin itu harus dibantah dengan kajian juga. Terus tidak terus membuat pernyataan kita ikuti saja orang-orang terdahulu. Nah kita kalau hanya ikut-ikutan saja tanpa ada bukti, tanpa ada data, di zaman sudah modern seperti ini nggak mungkin percaya. Sedangkan yang punya data, yang punya manuskrip, yang ada referensi kitab menjadi acuannya, tidak dipercaya. Ini kan benar-benar terbalik ini dunia ini. Yang ada bukti tidak dipercaya, yang hanya berkata saja kok dipercaya. Dan itu sampai sekarang mengenai DNA juga sudah kita buktikan bahwa dari sebagian habaib yang melakukan DNA itu juga haplogrupnya G, tidak J1. Kados Kyai Nur Hadi yakin 100% nek duriyae Nabi niku senes habaib. Niku pertama jadi kitab-kitab nasab mulai abad 4 sampai abad 9, sekitar 550 tahun, terbukti betul bahwa Ubaidillah niku senes putrane Ahmad bin Isa. Ya onten nami Ahmad tapi bukan Ahmad bin Isa duriyai Nabi niku. Lajeng ditolak oleh ahli-ahli nasab mulai tekok Maroko, Yordan, Mesir, Saudi Arabia, termasuk yang terakhir Indonesia, Kiai Imaduddin Utsman menika. Nomor kali dalam kitab-kitab sejarah sama, tidak ada bukti tercatat, tidak terkonfirmasi bilih Ubaidillah niku duriyai napa putrane Ahmad bin Isa. Lajeng sing nomor 3 iki parameter negara-negara lain, siapapun yang mengaku sebagai duriyah Rasul harus tes DNA. Iku parameter Yordan, parameter Maroko, parameter Saudi Arabia, parameter Mesir. Jadi orang-orang yang mengaku duriyah Nabi di Mesir wajib tes DNA. Lah sing Indonesia niki sing gak ono parameter. Ya untungnya ono ulama sing iso neliti dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tes DNA. Dan ternyata sing duriyah Nabi niku patokan rumusnya J1. Lah sederek-sederek kita sing Habib niku G. Lah G niku senes duriyai Kanjeng Nabi, sing duriyai Kanjeng Nabi J1. Jadi paling tidak 4 pendekatan niku, sehingga lajeng sampai kapanpun karena sudah diteliti secara ilmiah, walaupun awalnya 1 orang lalu dicek oleh ulama sampai sekarang lebih dari 1000 ulama yang ngecek kitab-kitab yang ditelaah oleh Kiai Imaduddin Utsman, oleh Gus Abbas, oleh Kiai Yusuf dan seterusnya, Sayyid Qoli dan seterusnya, sampai Sayyid Dzulfikar niki malah sing pertama ngecek kitabipun dia niku sudah betul-betul yakin 100% bahwa Habib niku senes duriyai Kanjeng Nabi, ngono tok lho, bukan